Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian. Oke, cerita kita kali ini adalah tentang pesugihan. Aku udah beberapa kali cerita tentang pesugihan. Kalian bisa cek di video aku sebelum-sebelumnya guys. Kali ini ceritanya datang dari teman aku. Aku nggak tahu ya dia dapat ceritanya itu dari mana. Apa mungkin pengalaman pribadinya dia atau dari kerabat dia yang melakukan itu, I don't know. Tapi dia menyebut ini adalah kisah Sofia. Penasaran gimana ceritanya? Nggak usah banyak batu decot lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Sebelum kita memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kita mengenal dulu nih tokoh di dalam ceritanya. Jadi, Sofia adalah anak satu-satunya Ibu Wati. Ayah Sofia sudah meninggal sejak Sofia berusia 8 tahun. Jadi, Ibu Wati ini menghidupi Sofia seorang diri dengan membuka rumah makan di atas tanah peninggalan ayahnya Sofia. Kisah ini terjadi pada tahun 2001 saat Sofia ini berusia 15 tahun. Jadi warungnya Bu Wati ini sudah buka kurang lebih 7 tahun lamanya. Pokoknya dari semenjak ayahnya Sofia ini meninggal. Namun warung Bu Wati ini selalu sepi pengunjung. Hanya hitungan jari aja orang yang mampir makan di warungnya Bu Wati ini. Padahal warungnya ini berdiri di tempat yang strategis dan masakan Bu Wati juga enak. Tapi entah kenapa warungnya ini selalu sepi. Karena itulah Sofia terpaksa harus berhenti sekolah karena Bu Wati tidak sanggup membiayai sekolah Sofia. Singkat cerita, ada pengunjung yang datang dengan mengendarai mobil. Bu Wati happy nih, akhirnya ada pelanggan yang datang. Mereka memesan beberapa menu dan setelah selesai makan, pengunjung itu membayar dengan uang lebih. Bu Wati dan Sofia sedikit heran, kok ada orang sedermawan itu. Udahlah, nggak terlalu diambil pusing. Bu Wati menganggap ini adalah rezeki dia hari itu. Sebelum pergi, pengunjung itu bilang jika dia akan datang lagi dengan membawa keluarganya untuk makan di sana. Dan benar saja, 1 minggu kemudian pengunjung itu datang dengan membawa teman dan keluarganya. Mereka memesan beberapa menu di warungnya Bu Wati. Dan seperti biasa, warungnya Bu Wati ini masih terlihat sepi. Hanya mereka saja nih yang makan di sana. Sambil menunggu pesanan datang, si pengunjung ini kita sebut saja namanya Pak Daniel ya. Pak Daniel ini menghampiri Bu Wati ke meja kasir dan berkata, "Warungnya sepi ya Bu, padahal tempatnya strategis loh. Dan masakan Ibu juga enak." "Ya Pak, saya juga heran," jawab Bu Wati. "Ibu mau nggak warung Ibu ramai dan Ibu jadi kaya?" kata Pak Daniel. Mendengar itu, Bu Wati sedikit bingung dan menjawab, "Ya tentu saja Pak, siapa sih yang gak mau kaya," kata Bu Wati. "Jika Ibu serius, saya akan datang lagi nanti malam," jawab Pak Daniel. "Iyalah Pak, saya serius," kata Bu Wati. Dan benar nih, Pak Daniel datang sekitar jam 9 malam. Mereka mengobrol panjang lebar. Pak Daniel bilang, "Jika Ibu ingin kaya, Ibu datang saja ke Gunung Kawi bertemu dengan Nyimas Dewi dengan membawa beberapa sesajen lengkap." Saat itu Bu Wati bimbang dan bertanya kepada Sofia, apakah dia setuju jika melakukan ritual itu. Sofia hanya menjawab, "Terserah Ibu saja." Akhirnya mereka sepakat untuk ke Gunung Kawi itu ditemani oleh Pak Daniel.
Singkat cerita, sesampainya mereka di sana, mereka bertemu dengan juru kuncinya. Sebut saja namanya Mbah Suro. Mbah Suro ini mempersilahkan mereka masuk ke gubuk tua miliknya. Entah dari mana, Mbah Suro ini sudah tahu maksud dan tujuan mereka datang. Singkatnya, Mbah Suro menyuruh Buati pulang dengan membawa sebuah celengan kuno dan menyuruh Buati untuk menyiapkan satu kamar khusus untuk ritual pemanggilan Nyimas Dewi. Setelah tiba di rumah, Buati lalu menyiapkan kamar dan menaruh beberapa sesajen dan mulai nih melakukan pemanggilan Nyimas Dewi. Saat Buati membaca mantra, tiba-tiba angin berhembus pertanda Nyimas Dewi sudah datang dan Buati menyampaikan keinginannya. Lalu Nyimas Dewi berkata untuk menabur bunga di perempatan jalan di dekat warung Buati dan lihat celengannya mengeluarkan darah atau tidak. Jika iya, tandanya tumbal sudah didapat. Tapi jika tidak, anak Buatilah yang harus menjadi tumbal. Mendengar itu, Buati syok nih. Dia tidak menyangka bahwa anaknya sendiri yang akan jadi tumbal jika dia gagal. Buati sempat merasa bersalah mengapa dia harus melakukan ritual bodoh itu jika harus anaknya yang jadi tumbal. Padahal dia melakukan semua ini demi Sofia supaya hidupnya tuh jauh lebih baik. Singkat cerita, celengan itu mengeluarkan darah segar. Buati langsung mencari Sofia. Dia takut jika Sofia lah yang menjadi tumbal. Setelah kesana kemari mencari Sofia sambil menangis, akhirnya Sofia pulang. Dia bilang habis pergi melayat ke rumah Sukma tetangganya. Katanya dia meninggal karena kecelakaan di perempatan jalan sana, alias di perempatan dekat warungnya Buati. Dan Buati ini sedikit lebih tenang karena bukan anaknya yang menjadi tumbal. Setelah itu, warung Buati mendadak ramai pembeli. Dalam sehari, Buati bisa mendapat jutaan rupiah. Tapi di sini Buati ini masih kepikiran jika suatu saat anaknya akan menjadi tumbal. Buati lalu menghubungi Pak Daniel dan bertanya solusinya bagaimana. Akhirnya mereka kembali lagi menemui Mbah Suro untuk bertanya bagaimana agar Sofia tidak menjadi tumbal. Mbah Suro bilang kalian harus mencari bunga 7 rupa dalam makam orang yang meninggal karena kecelakaan di malam Jumat untuk prosesnya pemandian Sofia. Buati sempat bingung nih di mana dia harus mencari bunga itu, tapi Buati tetap mengiyakan. Keesokan harinya, Buati tidak sengaja mendengar percakapan pengunjung. Pengunjung itu bilang bahwa temannya meninggal karena kecelakaan. Kepalanya hancur karena terlindas truk. Buati lalu pura-pura bertanya nih tentang di mana lokasinya. Dan ya, itulah target Buati. Saat malam Jumat, Buati dan Sofia datang ke makam itu dan mengambil bunganya. Tentu saja itu bukan hal yang mudah, kata Sofia, karena entah kenapa banyak sekali penampakan yang mereka lihat. Mulai dari tuyul yang berbadan besar, kuntilanak, hingga pocong, dan bahkan arwah orang yang mati itu, guys. Dia menampakkan wajah seramnya dengan wajah yang hancur serta bercucuran darah. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain nih, nge-freeze aja udah. Sampai semua penampakan itu hilang, barulah mereka mulai mengambil bunga yang dimaksud. Setelah dapat, mereka lalu pergi meninggalkan makam dan pulang. Esok harinya mereka kembali lagi ke Gunung Kawi untuk bertemu dengan Mbah Suro dengan membawa semua syaratnya. Lalu Sofia mulai mandi dengan air bunga itu. Tapi Mbah Suro bilang jika arwah pemilik makam itu mengikuti Buati dan tidak ingin pergi. Dan Mbah Suro bilang, pakailah arwah itu untuk membantumu menemukan tumbal berikutnya. Setelah itu Buati dan Sofia pulang. Warung Buati makin hari makin ramai pembeli hingga Buati ini bisa membeli mobil dan juga tanah sampai punya beberapa karyawan. Seperti biasa, setiap tahun nih Buati harus menyiapkan tumbal untuk Nyimas Dewi.
Saat sedang melakukan ritual, ada seseorang yang menguping pembicaraan Buati. Nyimas Dewi ini marah dan menyuruh Buati untuk mencari siapa orang yang telah menguping pembicaraan mereka untuk dijadikan dia tumbal. Buati lalu menyuruh arwah peliharaannya untuk mencari orang itu. Singkat cerita, ada salah satu karyawan Buati yang tiba-tiba nggak masuk bekerja, yaitu Susi. Buati mencoba nih menghubungi Susi tapi tidak bisa. Lalu Buati mendengar kabar bahwa Susi meninggal karena kecelakaan. Jadi apa guys? Ya, jadi yang menguping pembicaraan waktu itu adalah Susi, pegawainya Buati. Karena itulah dia dijadikan tumbal. Seiring berjalannya waktu, warungnya nih semakin hari semakin ramai. Entah sudah berapa nyawa yang dijadikan tumbal oleh Buati. Hingga suatu ketika ada pengunjung yang datang, satu keluarga gitu guys. Anaknya si pengunjung ini nih ingin dijadikan tumbal berikutnya oleh Buati. Tapi karena backingan si anak ini cukup kuat, maka semua berbalik menyerang Buati. Menurut penuturan Sofia, Buati ini selalu menjerit ketakutan seakan dia melihat banyak sosok. Sofia lalu berusaha menelpon Pak Daniel, meminta bantuan untuk mengantarnya ketemu dengan Mbah Suro. Setibanya di sana, Mbah Suro bilang, "Ini kan sudah perjanjian. Jika kamu tidak bisa mendapatkan tumbal, maka tumbalnya anakmu." Tapi karena Sofia sudah melakukan ritual pelepasan calon tumbal, jadi imbasnya ya ke diri sendiri. "Saya tidak bisa bantu," kata Mbah Suro. Mereka akhirnya pulang dengan sia-sia. Setelah kepulangan mereka dari Gunung Kawi itu, Buati ibunya Sofia meninggal. Sofia benar-benar terpukul pada saat itu. Andai saja dia melarang ibunya melakukan itu, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Itu dia sedikit cerita dari teman aku tentang Sofia. Semoga bisa dijadikan pelajaran dari kisahnya Sofia ini guys. Intinya ya guys, kita syukuri aja apa yang kita dapat hari ini. Rezeki, jodoh, maut itu sudah Allah yang atur ya. Jadi nggak perlu minta bantuan setan. Oke, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian juga bisa kirimin cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.